pertanyaan karena Angelanya kan udah masuk ke dalam list banning. Mau Yap. cici lagi atau udah berubah? Dua Kalau kali mau, ini. kalau mau cici lagi it's okay. Bawa Selena gak sih? Biar early juga gigit ya. Cici itu dia. Aku menunggu Selena nih. Ya karena Selena bisa juga untuk open map. Yap. Hampir sama dengan Novaria kan. Iya, mapnya banyak dari Abyssal Trap-nya. Abyssal Row juga ngebuka kan. Jadi ada 2 source skills tuh yang bisa dimainkan untuk ngebuka map. Bahkan bisa ngedapetin FFCC tambahan lagi. Yep. Jadi utility-nya oke. Damage-nya juga ada loh buat Selena. Yap. I will choose my own Arlot path. kembali muncul kah? Kembali Arlot. Marsha? Ya, berarti ini masih sama ya? Sama game sebelumnya dari Nah. kedua sisi untuk picknya. Nah mungkin bedanya di sini mungkin ya. Kalau tadi Hilda Hayabusa. Sekarang masih Hayabusa menurutku nggak apa-apa. Terus sekarang Hayabusa Hilda gitu. Iya, Hayabusa Hilda. Cuma ditukar aja kiri kanan. Ya tapi Hilda juga tadi gak terlalu masuk mungkin ya. Bisa jadi ada pilihan lain untuk Bigetron sekarang. Seperti Oh. Flex cicinya kembali ke EXP Lane. Iya, tapi aku tetap lebih suka inisiator sih buat Shogun ya. Kalau Hilda tadi kayaknya agak tertahan Yap. potensi maksimalnya. Atau bahkan damage sekalian kayak Benedetta. Mau secure. Hayabusa, Oh masih ya. Sanjo of Iron, Nah, ini Burns of Steel. pembedanya sekarang ada Gatot Kaca. Tapi tetap tidak menentukan posisi Cici. Belum. Belum. Harus sabar dulu. Ya, dan Gatot Kaca juga ini cukup strong ya. Iya. Kalau Joy kembali diambil oleh RRQ. Karena bisa ditekan dengan Unbreakable. Aku nggak terlalu suka sih untuk Joy kalau misalnya harus berhadapan dengan Gatot Kaca. Sementara Lancelot kan juga sebenarnya masih bisa diambil ya. Yep. Itu kayak lebih oke tapi tetap. Balik lagi Joy lagi. Ini 3 pilihan yang sama ya untuk RRQ Hoshi. Wow. Oke, sekarang waktunya untuk mulai menutup hero-hero yang berpotensi untuk mengganggu mereka. Ya salah satunya untuk bisa mengganggu Karajoy karena kalau buat Farsha jujur Gatot Kaca akan sangat mudah masuk ke bagian belakang sih. Yap. Parsyanya nih yang bakal bisa mengalami gangguan cukup banyak nanti. Dengan efek dari Avatar of Guardian ketika ada Federal Extract yang memang sedang dibuka juga. Oke. Minimal ada satu threat ya yang dieliminasi nih sekarang. Johet yang sangat mengganggu tadi dan Flicker yang on point dari Idok juga. Satu lagi Om yang dalam rebutan, siapa lagi Om? Satu lagi ya. Siapa ya? Franco? Boleh sih kalau mau ditutup. Franco Parsha? Oh iya, kombonya ada ya, Franco Iya. Parsha. Franco Parsha. Dan udah kelihatan di game pertama seserem apa nih tarikan dari Franco Idok. Yap. Masih bisa dibawakan kalau memang mau dibawakan oleh RRQ Hoshi. Tapi bandnya dulu sekarang Kagura kah? Burst damage mid lane ya. Yap. Dan secara mobilitas juga itu yang sebenarnya mereka butuhkan sih. Karena menghadapi Joy, menghadapi Arlot, yang bisa langsung masuk ke bagian lini belakang. Ya minimal mid lanernya harus punya escape skills. Dan ya betul, Kagura sesuai dengan prediksi Om Wawa. Yap. Tetap sama ya untuk banning dari RRQ Hoshi. Bahkan dengan pick mereka juga masih tetap sama. Tapi last bandnya nih. Ada 1-1. Oh Mau iya. diambil di band dulu kan 1-1-nya sekarang. Di game sebelumnya sempat ditutup ya buat Yep. one-one. Ada 1-1. Tapi I am sovereign Obsidian. Obsidian. the slayer of gods. Kayaknya belum nemu jawabannya ya buat menghadapi Obsidian. Karena hero baru juga. Mau Franco dulu. Nanti bisa dikombo dengan 1-1 ataupun Beatrix tadi seperti band juga. Seru sih. Kalau misalnya muncul, seru buat kita ya. Seru buat kita. Bukan untuk player yang harus deg-degan di setiap saat. Allow me to lead the charge. Hildanya digeser. Hilda Romer. Oke. Hilda Parsha. Arlot EXP. Dan ya pilihan sekarang akan jatuh ke tangan siapa nih? Untuk Moreno dulu sih yang lebih penasaran ya. Karena dengan adanya Hilda juga ini cukup mengganggu nanti. Untuk Denial yang bisa melakukan farmingan di early game. Awal nih akan menjadi masalah untuk Bigetron. Agak berat ya. Sebenarnya aku masih pengen mid laner yang bisa buka map sih. Entah itu ke arah Selena ataupun Novaria. Karena ya Hilda suka banget nih bermain di area rumput. Jadi setidaknya infonya bisa didapatkan. Tapi kebalikannya juga Hilda ini pun punya power untuk mengejar ke bagian I am the backline. dragon sworn, Dan and I tetap karena carry the Novaria will ini of dia the yang mereka dragon. butuhkan. the only one bound by Your this team Cici gold lane lagi Om. Masih ya. Masih Om. Popheus dan juga Nova. Kalau ada Cici Golden, aku selalu ngelihatnya kayak mereka sangat-sangat ingin menang di perebutan objektif pasif. Di Turtle.
Ya, Karena semua akan bisa join buat team fight kan. betul. Dan RRQ melengkapi drafting mereka yang jujur sudah cukup kuat sih. Ngelihat dari area front lane maupun back line-nya, tapi dilengkapi dengan Kari. Hero yang akan bisa mengeliminasi threat badan. Yang tebal-tebal. Yang tebel-tebel, 3 nih ya yang terpantau. Ada Cici, Gatot Kaca, dan juga Povius. Tapi butuh waktu, masih butuh waktu nih buat Kari bisa jadi. Tentu, tapi mungkin nggak terlalu lama lah ya, nggak terlalu late game. Selama mereka bisa ngedapetin gold yang sesuai dengan yang mereka harapkan di area early game, ini akan tetap menjadi Cici atau Kari yang sangat mengerikan. Dan berlaku sebaliknya juga dari Bigetron, hero yang gak jauh berbeda, masih aman menggunakan Cici. Apakah hasil yang berubah bisa diberikan untuk game yang ketiga? Oke. Dari secara untuk indeksnya juga, ya secara line up rating dipegang oleh RRQ. Yap. Oke, kalau begitu dan ini dia pertandingan terakhir di malam hari ini. Gamenya terakhir di malam hari ini. Skor 1 sama. Kita mau tanya dulu nih ke MPL Arena nih, kira-kira game ketiga yang menang siapa, RRQ atau Bigetron? Welcome to Mobile Legends. RRQ atau Bigetron? Oke, kalau begitu sekali lagi yang terakhir di malam hari ini MPL Arena, mana suaranya? Dan ini dia untuk game terakhir kita masuk ke dalam game game. yang terakhir, let's go. Let's go, karena ya sudah harus siap ya menerima kejutan-kejutan Yep. dari kedua belah tim yang dari tadi nggak stop untuk membuat kita jantungan bahkan di awal. Set. Gebukin banget. Itu udah ngasih pressure ya, dan ini tugas dari seorang Hilda yang akan dijalankan mengganggu Denial. Yap. Dan ini dia. Hilda akan memberikan gangguan yang cukup berarti kepada Nail. Oke. Dan dengan tarik ulur ya, masih dengan awal-awal juga memang ada sedikit gangguan tadi dan Nael agak sedikit terhambat untuk mendapatkan purple buff-nya. Masih baru di start sekarang. Duel match dipegang dengan Joy dan juga Parsha. Dan ya, basic aman emblem masih untuk Toy juga. Bermain lebih defensif pastinya sebagai gold laner. Dan bukan dengan tenacity ya, tapi master assassin yang dibawakan. Ya, dan secara emang memang ini kayaknya targetnya untuk penetrasi maksimal sih kepada para pemain dari Bigetron by Vitality. Mengingat mereka bawa hero yang sangat amat tebal dari bagian depannya. Termasuk dari area gold lane-nya bahkan yang akan kita pertanyakan menghadapi Kari. Bisakah seorang Eman bertahan nantinya? Ya. Di early bisa, tapi nggak tahu nih nanti ya. Untuk di mid game-nya, atau di menit yang ke-8 ke atas ketika minimal 2 item selesai nanti untuk Toy. Ya, dan untuk di area early game kita juga akan melihat objektif turtle pertama akan jadi seperti apa dengan banyaknya tambahan bush atau grass yang bisa dimainkan oleh kedua belah sisi tim. Dan tugas dari Moreno untuk ngebuka asal Iko ini belum bisa dibuka karena baru saja mencapai level yang keempat. Yang di bagian bawah ketahuan seperti pergerakan dari Shogun. Tapi mereka melakukan sebuah pergerakan dan juga pertempuran yang cukup begitu mengerikan. Karena terlihat Rin menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Walaupun para berbeda, Moreno hampir saja menjadi korban pula dari Dok. Tapi pada pertempuran yang cukup panjang terlihat ditembak dari jauh. Sujin Peras pulang, tertinggal sendirian. Apa yang akan terjadi? Karena itu sekarang Res menjadi korban pula. Apa terobosan yang membuat Finn masih bisa selamat hingga Shogun pun masih bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang Eman pun hadir. Akankah ada Kristen Cole yang mau dikeluarkan? Maka itu sekarang Idok menjadi korban pula. Pertukaran yang terjadi 3 berbanding 1 pemain dan masih belum selesai. Oke, dan Susujen sudah mulai mengeluarkan nyanyian maut yang begitu mengerikan, tapi tidak ada korban. Menuju ke area turtle terlebih dahulu. 4 berbanding 4 pemain dan Finn juga sudah menjaga barang di bagian depan. Tapi ya Res mencoba untuk masuk lebih dalam. Gak kena karena siapapun tadi pada Slash ada gagal kali ini. Res tertinggal sendiri di bagian belakang. Terlihat beberapa player dari RRQ pun tadi memberikan sebuah backupan. Ada shadow kill. Wah, untungnya ada backupan tuh. Kalau tidak, Rins mungkin saja bisa menjadi korban lewat shadow kill yang sudah dikeluarkan. Terlalu mengerikan ya Om buat di awal ini. Ya benar-benar intens ya untuk fight-nya juga. Apalagi tadi Eman join di team fight bersama dengan Toy juga yang hadir terlebih dahulu. Purple buff diculik. Nah ini dia nih, purple buff yang dipegang oleh RRQ. Yang berarti mungkin pressure yang bakal dibangun dengan Nanail juga ini akan sedikit lebih berkurang. Dan berarti ya permainan agresif yang ini dibawakan oleh RRQ dengan bawa Hilda juga berhasil sejauh ini. Karena Flash, Sarah Shogun, tapi ini adalah typical hero yang sangat tebal. Jadi tidak semudah itu juga untuk bisa di take down sama seperti apa yang terjadi di area top lane. Dimana dari Emannya tadi sampai ke bagian bottom lane loh untuk ikut team fight. Jauh ya tadi ya buat jalan juga.
Karena 5-man move itu yang dibutuhkan dengan Bigetron by Vitality. Sebelum kita melihat mereka tetap membekal fighter sebagai gold laner. Jadi secara badan mereka punya, tapi damage-nya mereka pastinya akan sedikit lebih nanggung ya dibanding dengan tim yang membawakan marksman. Dan ini secara damage udah 2 kali lipat buat seorang Moreno. Begitu besar jangkauan yang bisa dimainkan dan tadi memang sempat ya mendapatkan 2 assist juga. Memberikan efek yang lebih maksimal dibandingkan seorang Rins yang masih harus mencari posisi. Karena Rins gak cuma game ini sih, tapi dari 2 game sebelumnya Rins ini benar-benar jadi target utama loh. Sangat ya. Kelihatan di mana langsung diincar juga dengan pemain-pemain lawan. Berat sih posisi dari Rins ya kalau di game ini. Oke. Moreno punya glowing one ya, tapi untuk player squad kita melihat ada Toy di bagian atas sana. Berarti ini masih baik-baik saja untuk RRQ Hoshi sepanjang mereka bisa menjaga agar Toy masih tetap bisa melakukan farmingan. Masih aman kok, bahkan dari gold juga gak ada perbedaan yang signifikan meskipun 3 poin eliminasi di tangan Bigetron. Jadi kontes ke area turtle akan jadi sangat menarik sih untuk kita lihat. Karena Sutsujin juga udah mulai ready, sementara Idok mengganggu sampai bagian purple buff. Yap, dan Idok menjadi orang terdepan guna untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan terhadap rekan-rekannya, tapi baru sadar Federasi langsung dikeluarkan pula. Nailnya pun langsung jauh, tapi Idoknya pun langsung selejap seketika. Hanya saja turtle-nya bisa langsung diambil oleh pemain dari arah hingga membuat sekarang Shogun pun langsung aja lejap. Walaupun Vengeance sudah dikeluarkan, Neman masih sempat untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Yap, itu dia power dari RQ yang memang sesuai dengan rencana mereka. Bagaimana power team fight begitu maksimal. Dan EOG hanya untuk melakukan clearing dan pertahanan terhadap outer turret bagian mid lane, Om. Ya masih kuat ternyata untuk Bigetron sendiri tadi. Sempat mereka bisa dipukul mundur ya. Namun sekarang kekuatan dari si Toy ini loh yang harus bisa dijaga juga. Corrosion selesai, Warrior Boots juga ada. Bisa jadi DHS akan diselesaikan juga untuk Toy. Daya gedor akan semakin keras lagi nanti akan datang untuk RRQ. Sedangkan dari Bigetron, mereka belum terlihat ya bisa bermain lebih rapi lagi nanti, bahkan ketika gamenya bisa di-drag sampai dengan late game. Karena range ini yang sedikit minim dibawakan oleh Bigetron by Vitality. Jarak dekat itu yang dipunyai dengan mereka. Ya, dari arah range-nya ya. Dan sekarang outer turret bawah ini udah ikut hancur juga. Semakin banyak lagi keunggulan yang bisa dipegang oleh RQ dengan posisi seperti ini. Dan mereka tinggal tunggu momentum lagi nih untuk selanjutnya. Target yang harusnya udah mulai menuju ke arah top lane. Karena ya outer turret akan menjadi incaran yang sangat manis buat mereka. Sementara Idok yang selalu gak berhenti nih mencari informasi posisi dari bermain Bigetron by Vitality. Ya, membayang-bayangin terus-terusan juga ya. Dan bukan lawan yang mudah untuk segera atau bisa di instant burst sebenarnya. Yap, Idok mau kemana? Idok tertinggal. Bisa Idok menyelamatkan diri dan tidak bisa. Federasi Strike dikeluarkan, Neman. Masih kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Rinsya pun masih bisa melarikan diri, masih bisa menyelamatkan diri. Dan Toy-nya pun masih sempat untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih mengerikan lagi, lebih aman lagi. Hanya saja depan berbeda, Rinsya pun masih bisa bertahan. Tapi Nile lenyap kali ini. Wah, power yang cukup berbeda antara kedua belah tim di mana akhirnya semua spell dari Bigetron by Vitality harus dikeluarkan. Tapi mereka nggak dapetin eliminasi mahal. Ke arah Sutsujin maupun ke arah Toy yang masih sangat bebas sehingga turtle ini bisa kemungkinan besar ada di tangan RQ sih, Om. Oh ya, dan jangan lupakan level difference ya yang terjadi antara kedua jungle yang sedang kalian saksikan. Sutsujin 2 level, ada gap atribut base yang terpantau sekarang. Dan lawan posisi dari Fir. Wah. RRQ mereka sudah mulai ya agak bisa memegang jalannya permainan sekarang minimal ya. Dari early game mereka tidak terlalu kalah juga dengan poin kill yang sama tapi dengan objektif yang sedikit lebih unggul dengan 1 turtle dan bahkan untuk top outer turret berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Ya, Idok juga langsung ngebut ya tadi ke bagian bawah demi bisa melakukan clearing wave supaya outer turret mereka dalam kondisi aman. Yang nggak aman outer turret Bigetron nih di area tengah. Udah mulai jadi target incaran utama. Bahkan Feather Isaac digunakan untuk bisa mengusir paksa para pemain dari Bigetron. Masih Idok nggak terhentikan sejauh ini. Secara badan kita melihat RRQ mereka cukup solid juga. Mereka masih punya Hilda Idok, mereka masih ada Res dan damage-nya bahkan lebih daripada cukup. Dengan ada Joy, Parsha, 2 magic damage dan juga adanya Kari nanti untuk bermain di late game. Sedangkan dari Bigetron by Vitality ini mereka butuh waktu yang lama. Res. Yap, apa yang terjadi? Dan ini dia, Idok! Hampir loh, wow! Kabur dia. Yap. Karena serangan tiba-tiba ya, yang tidak terduga dari Bigetron by Vitality tiba-tiba muncul dan Res yang harus menjadi korban. Akankah ada korban lanjutan? Terkesima saya ngeliatnya tadi. Langsung semuanya masuk. Karena item dari Res tadi masih di Oracle.
dengan satu Fury Hammer. Jadi belum bisa menahan damage yang diberikan dari Nile tadi. Tapi Nile kan dikasih ruang juga loh gitu. Mau ke BOD juga untuk lewat. Iya, masuk damage-nya kebagi. Masuk damage-nya kebagi. Udah gitu ya. Cuman targetnya dari tadi tetap ke Rin sih. Entah kenapa Masih ya, selalu ya. Iya. Shadow Guild-nya ke arah Rin lagi dan surprise. Posisi dari Finn yang langsung terungkap dengan hadirnya Idok. Dan apakah ini akan terjebak? Itu dia Finn. Apa yang terjadi? Finn yang sempat kabur kah? Atau memberikan impact balasan? Karena di bagian belakang ada Patroguan dia tapi gak korek karena siapa hanya saja. Untuk kali ini malah Finn yang berlangsung menghilang tapi Rin yang berhasil langsung diamankan. Masih ada Shogun di dalam area tersebut tapi belum bisa menangkap ataupun menambahkan korban dari masing-masing tim. Baru diomongin, Rins harus ke pick up lagi. Baru bilang ya? Iya. Baru tadi. Karena emang itu target utama mereka, entah kenapa ya. Karena memang area yang bisa dipegang oleh Farsha ini sangat luas dan mereka pengen ambil itu terlebih dahulu sebelum masuk ke area Lord. Oh, Yap, dan BOD selesai untuk Nile juga sekarang. Eman lihat bagaimana dia menjauhkan Idok sekarang bisa dipegang. Yap, dan ada konser tunggal tadi sepertinya di bagian bawah. Dan Lord berhasil diambil. Eman berhasil mencari satu yang terakhir. Dia kebakar dan selesai. terbakar. Tapi bukan api cemburu kali ini, api dari Rins lah yang hadir di sana. Itu terbakar, migrain, vertigo, semua tadi numpuk deh. Kena 2 kali doang kan. Tipis banget tapi ya. Iya, agak panas ya. Dan Swift Trinity sudah dipegang oleh seorang Moy. Ini adalah momen-momen yang sangat dikhawatirkan oleh Bigetron seharusnya. Karena siapapun udah mulai bisa di meltdown berarti dengan 3 item utama tersebut. Ya, tinggal positioning sekarang. Dan apakah memang fokus dari Bigetron masih menuju ke range? Atau mereka sudah mulai harus waspada dengan Toy yang belum tumbang sama sekali? Ya, tapi di bagian bawah menarik sih nih. Lihat Idok. Apa yang terjadi, Dok? Iya. Tapi serem banget tuh ya. Lari. Belum full power nih Idok larinya juga ya. Masih sedikit ditahan untuk menjaga saja apa yang terjadi di bagian bottom lane. Atau tadi objektif bisa dipegang juga. Yap, dan Sun Sujin kembali berhasil menuju ke arah teman-temannya. Tapi tempo game ketiga ini sangat slow ya. Nael. Buset. Nah, Nyari loh Nile-nya. Oke. Yep. Tetap memberikan sebuah poke damage sebelum mungkin nanti Shadow Kill dikeluarkan ya. Ya, dengan perbedaan 2 level masih berani tadi untuk Nile mendekat ya. Iya loh, dia beda 2 level loh. Atributnya pasti gagal ya. sakit tuh. Dan gagal seperti yang mendekat ke arah Res, dari Res. Rin. Sementara sekarang Res. Final selesai begitu baik dilanjutkan dengan satu lagi Rise Strike. Kombinasi yang begitu indah langsung terlihat tadi oleh pemain Anarchy. Sementara sekarang Shogun. 2 player dari Bigetron by Vitality lenyap. Wait, itu tadi dipredik ya Nile-nya. Karena bisa langsung menghilang juga. Di tangan dari seorang Rins. Dan kita melihat 2 pemain yang kembali lagi hilang. Bahkan Nile ini untuk ketiga kalinya. Udah tanda gak sih untuk lebih hati-hati lagi. Meskipun mereka dapat outer to red mid. Yap. Tapi itemnya juga, buat Sutsujin juga sudah sangat maksimal ya dengan level. Jadi Jauh nih mainnya. Oke, Sun Sujin. eman. Permainan begitu mengerikan tadi. Permainan begitu agresif diperlihatkan oleh Sun Sujin. Bahkan sekarang Purple Buff pun berhasil langsung dikantong oleh Sun Sujin sebelum nantinya mereka melakukan sebuah serangan lagi menuju ke tempat yang berbeda. Harus lebih sabar lagi ya untuk Sucijin juga. Kita tahu betapa lincahnya dia. Tapi dalam posisi kalau misalnya ada banyak efek stun yang kembali lagi ke dalam line of down itu bukan jadi hal yang baik juga. Dan sekarang keunggulan dipegang mengejar ke angka 3000 gold buat RQ sendiri. Dan itemization-nya Jur ini udah sangat kejam, mau ngomongin ke arah Kari atau bahkan dari Joy tangan Sutsujin. Tinggal dari Farshanya aja nih, setelah Divine Glaive akan menuju ke arah mana untuk memaksimalkan posisinya dia juga dan damage yang bisa diberikan. Yap. Ini hidupnya berhasil dorong mundur, sementara sekarang Fit kehilangan ruang. Harus dipukul mundur lagi ke Times. Kalau langsung dikuatkan pula, Patrol God dia tapi masih ada Penetrator di bagian belakang dan mereka berhasil mendapatkan lagi karena Res. Ada Winter Crown tadi, tapi Pitnya pula jam seketika double kill didapatkan oleh Eman. Bahkan untuk sekarang Risnya pun masih dikejar-kejar dengan ada satu Yoyo bisa langsung dikeluarkan. Sakit bahkan, damage yang begitu mengerikan. Triple kill di tangan Eman. Satu langkah menuju Emaniak lagi. Tapi ya cukup karena ini adalah penggunaan Cici yang ternyata masih bisa sangat maksimal. Karena ini Eman. Iya. Itu Toy Speedy Line, Will barusan ya Om. Terus dia vengeance. Terus dia vengeance. Dan terus Selesai Om. itulah kisah Itulah kisah. dari Kari berjumpa dengan vengeance. Akhir kisah Kari ketemu Vengeance Bushhead. Wah, bukan happy ending ya yang diharapkan oleh RRQ yang berhasil. Tapi masalahnya
Ini adalah permainan dari Bigetron by Vitality yang akhirnya bisa melepas pressure dari diri mereka sendiri. Dengan purple buff yang akhirnya udah bisa dipegang lagi setelah dari tadi diganggu terus. Dan goldnya langsung bergeser. Ya, mengejar gold advantage yang sudah dipegang oleh RRQ. Ingat ya, RRQ tadi mereka lagi menang atribut, mereka lagi menang item juga. Tapi bisa dihadang dengan Bigetron by Vitality. Dan dengan kondisi item yang sama, ini akan cukup mengkhawatirkan sebenarnya untuk RRQ. Ya. Dan ngelihat keunggulan yang dipegang sama Novaria ini paling terasa sih sebenarnya ya. Damage dari Moreno yang gak main-main kalau misalnya bisa connect. Bahkan berkali-kali jadi pemecah team fight-nya ya. Dan dengan Lord yang berjalan dari area bottom lane, Evan benar-benar masuk. Dan final slash connect berhasil tadi, tapi sekarang Rinchel pun langsung diusir mundur coba dengan kertas kalau tadi berhasil mengingat ke arah Rez. Ada flicker dari Rinch, tapi rekan-rekannya terjebak di bagian depan hingga membuat Toy pun langsung penghilangan tiga. Coba lihat pergerakan dari Solo langsung masuk ke area depan guna untuk bisa mendapatkan ke arah ini, tapi masih ada Winter Crown dalam sini. Dan Rinchel pun down. Walaupun kali ini Shogun masih berjuang, tapi hanya menyisakan 2 player dari RRQ. Bigetron sepengen itu kah untuk dapetin ke arah Rins? Karena sampai masuk ke area base dari seorang Shogun dan masih dipaksa lagi Bang Bro. Oke, all in tadi dikeluarkan sebenarnya Shadow Kill. Membuat Sutsuti down. Tidak berjuang sendirian dan base berhasil dihancurkan. Kembali robot merah memporak-porandakan kastil dari RRQ Hoshi. Wow! Bigetron! Smart play! Tim terpintar sejauh ini yang bisa aku bilang karena permainan mereka selalu mencari berbagai celah yang ada, menargetkan ke arah Rins, gak peduli apa yang terjadi, tapi itu adalah strategi yang sangat berhasil. Karena ketika Rinsnya tumbang, tidak ada power defensif tersisa dari RRQ Hoshi. Dan jangan lupa ini tanpa marksman yang dibawakan oleh Bigetron by Vitality. Mereka berhasil membongkar